Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syaira dengan NIM A1C2199092. Di video ini saya ingin menjelaskan materi mengenai listrik statis. Apa listrik statis itu? Bagaimana proses dari listrik statis tersebut? Dan apa contoh dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penjelasan tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, bahwa listrik statis itu merupakan salah satu gejala kelistrikan pada suatu benda, namun secara tidak langsung, atau benda tersebut tidak dialiri listrik. Gejala kelistrikan ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Gejala kelistrikan ini hanya bisa dirasakan dalam waktu yang singkat. Secara umum, gejala kelistrikan ini dapat terjadi karena adanya kumpulan arus atau muatan listrik, namun dengan jumlah statis atau tetap. Gejala kelistrikan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya arus listrik yang mengaliri permukaan benda tersebut. Terlebih lagi, gejala ini biasanya dilakukan pada benda-benda yang mati dan pasif yang tidak bisa dialiri listrik. Nah, setelah mengetahui pengertian dari gejala kelistrikan tersebut, bagaimana bisa ya benda mati bisa mengalirkan listrik tanpa adanya sumber listrik yang mengaliri benda tersebut? Proses terjadi listrik statis itu terjadi karena adanya muatan atom yang tidak sejenis. Nah, pada gejala kelistrikan, pasti kamu mengetahui bahwa pada listrik itu terdapat dua muatan. Yang pertama muatan positif, dan yang kedua adalah muatan negatif. Di mana muatan positif tersebut memiliki jumlah proton yang lebih besar daripada elektron. Dan muatan negatif itu memiliki jumlah proton yang lebih kecil daripada elektron. Pada listrik juga ada yang tidak memiliki jumlah proton maupun elektron, yaitu biasa dibilang dengan benda yang netral. Nah, listrik statis itu terjadi karena adanya muatan positif dan muatan negatif pada suatu benda sehingga saling tarik-menarik. Arus listrik tidak terjadi pada suatu benda yang memiliki muatan yang sejenis. Pasti kamu pernah mendengarkan mengenai gaya Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu merupakan suatu hukum fisika yang telah ditemukan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb menyimpulkan bahwa suatu benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak pada kuadrat yang sama, sedangkan muatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik pada muatan kuadrat yang sama. Gaya listrik statis dapat disebut juga dengan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Gaya tersebut ternyata bisa dihitung dan dibuktikan dengan 8 rumus. Gaya Coulomb, kuat medan listrik, energi potensial listrik, usaha, kapasitor keping sejajar, energi kapasitor, dan bola kapasitor. Dengan keterangan sebagai berikut. Ada beberapa fungsi dari listrik statis, yaitu penangkapan debu dan cahaya, penyegaran udara ruangan, mesin fotokopi, pengecatan mobil, dan listrik dengan generator Van de Graaff. Tapi, di balik fungsi tersebut, ternyata ada bahayanya juga loh, yaitu kebakaran, tersambar petir, kotoran di alat elektronik, baju kusut dan menempel, dan juga rambut berantakan. Listrik statis ternyata sangat penting loh bagi kehidupan manusia. Ada beberapa penerapan dari gejala kelistrikan ini yang diterapkan oleh teknologi untuk membantu kehidupan manusia. Salah satunya adalah mesin fotokopi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mesin fotokopi itu merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lainnya. Mesin fotokopi merupakan salah satu penerapan dari listrik statis. Muatan listrik yang terjadi pada mesin fotokopi yaitu adanya daya tarik pada mesin fotokopi tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa suatu muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Nah, pada mesin fotokopi, benda yang memiliki muatan negatif yaitu toner, sedangkan yang positif yaitu pelat. Ada banyak sekali loh contoh-contoh dari listrik statis yang dapat terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu penggaris dan potongan kertas.
Ketika penggaris digosok-gosokkan kepada permukaan seperti rambut ataupun buku, dengan waktu yang agak lama, kemudian penggaris tersebut ditempelkan kepada potongan-potongan kertas, dan yang terjadi adalah kertas tersebut menempel pada penggaris. Terakhir, pasti kalian sudah pernah melihat kan alat yang berikut ini? Nah, alat ini adalah generator Van de Graaff. Ketika kita menyentuh alat ini, yang terjadi adalah rambut kita jadi berdiri. Nah, setelah kita tahu pengertian dari listrik statis, prosesnya bagaimana, serta contoh-contoh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari listrik statis itu bagaimana, kayaknya belum lengkap deh kalau kita belum mengerjakan salah satu contoh soal dari listrik statis. Nah, contoh soalnya yaitu ada dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R meter, sehingga terjadi gaya kolom sebesar F1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, gaya kolom yang dialami menjadi F2. Perbandingan F1 banding F2 adalah pembahasan. Nah, di soal ini kita menggunakan rumus kolom yaitu F sama dengan konstanta dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dari soal kan kita ketahui bahwa R2 itu sama dengan R1. Yang ditanya adalah F1 banding F2. Nah, karena R2 itu sama dengan F1, maka dapat kita selesaikan yaitu F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Sama dengan F1 per F2 sama dengan 2 kali R1 per R1 kuadrat. Kemudian ke sini sama dengan F1 per F2 sama dengan 4 per 1 atau F1 banding F2 itu sama dengan 4 banding 1. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai listrik statis. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.